Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Baklak pada edisi hari ini. Narasumber bintang tamu kita ada Uner dari Fakultas Hukum Unsrat, Dr. Michael Barama, Sarjana Hukum, Master Hukum, doktor senior di Unsrat, ahli pidana. Selamat sore Uner. Selamat sore. Nah, topik kali ini kita membahas tentang harapan dari suksesi pemilihan rektor Unsrat. Iya, iya. Nah, Ner, baru-baru ini jabatan rektor Prof. Ellen Kumat diperpanjang, Ner. Nah, bagaimana Ner melihat ini dari sisi aturan, Ner? Pertamanya disampaikan bahwa memang secara jelas ada peraturan menteri yang kebetulan yang kita bawa, ada peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 19 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri. Pada pasal 13 secara jelas dikatakan bahwa dalam hal masa jabatan pemimpin PTN berakhir dan pemimpin PTN yang baru belum terpilih, Menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan pemimpin PTN atau menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ner, kenapa harus Prof. Ellen lagi, Ner, yang dijadi PLT? Kan bisa jadi dari kementerian menunjuk calon lain atau orang lain. Bagaimana itu, Ner? Pertamanya kita harus memiliki pandangan yang positif bahwa Menteri di dalam kedudukannya selaku Menteri Pendidikan ini mempunyai wewenang otoritas yang melihat bahwa masih layak atau masih memenuhi syarat karena menurut undang-undang juga dapat untuk ditunjuk untuk karena di dalam undang-undang di dalam peraturan dikatakan bahwa bisa diperpanjang untuk seorang pemimpin rektor dalam hal ini kalau misalnya belum terpilih rektor yang baru definitif. Ner, mengapa pemilihan rektor Unsrat ini seperti tahun sebelumnya juga seperti ini, Ner? Maksudnya yang jadwal sudah dibuat tidak tepat waktu, dan bahkan kementerian menunda. Maksudnya ada apa di balik penundaan ini, Ner? Kalau dari segi kacamata Ner sendiri. Bagi saya juga sebagai dosen Fakultas Hukum bahwa hal ini kita tidak perlu untuk melihat sisi negatifnya, tetapi kita memandang bahwa ada satu pelajaran berharga yang pada posisinya bahwa apa yang diatur di dalam undang-undang terlebih di dalam pelaksanaannya hendaklah dilakukan secara objektif, jujur, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya tidak tahu kalau apakah terjadi penyimpangan, tetapi harapannya bahwa kita tidak perlu melihat ke belakang kepada hal-hal yang negatif, tetapi mari kita memandang ke depan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di perguruan tinggi yang kita sangat cintai ini. Apa yang harus Prof. Ellen lakukan di masa jabatannya di PLT ini, kan, Ner, untuk menyukseskan tahapan ini tentu, Ner? Kira-kira harus apa yang dia buat ini, Ner? Karena begini, Ner, ada laporan yang kami terima dari jurnalis juga di lapangan bahwa ini kementerian sementara melakukan mendapat laporan, jadi kementerian ini sementara mengecek laporan-laporan ini apa benar tidak. Kalau sebagai PLT rektor tentu dia kan harus netral, Ner, terhadap calon-calon ini. Bagaimana harapan Ner terhadap Ellen sendiri yang akan menuntaskan pemilihan ini, Ner? Pertamanya saya memandang bahwa dengan dipercayakannya kembali dalam pengertian diperpanjang, maka dipercaya oleh menteri. Kemudian pada sisi yang lain bahwa yang pastinya seorang rektor yang diperpanjang ini akan menyelesaikan tugas dengan secepatnya karena memang yang ditentukan di dalam aturan adalah maksimal, tetapi tidak demikian. Saya juga berharap bahwa dengan keadaan yang diperpanjang, yang dipercayakan ini, saya kira itu adalah hal yang baik
Dan itu pasti untuk rektor yang sekarang akan melaksanakan dengan baik pentahapan-pentahapan yang akan dilakukan, karena tugas-tugas yang lain saya memandang bukan tugas yang seperti tidak tidak baik, tetapi yang utamanya di sini bahwa di dalam perpanjangan ini ada tugas pokok yang diharapkan oleh menteri untuk supaya membuat satu ataupun menentukan pemilihan dengan jujur adil supaya dapat dilantik rektor yang definitif. Nah, terus benar pada saat tahapan lalu kan benar ada beberapa calon sebelum mengerucut 3 calon ini mengkritik bahwa tahapan suksesi ini Prof. Ellen berat sebelah kata atau terlihat mendukung calon tertentu. Kalau Mener melihatnya bagaimana Mener? Kalau saya lihat kepada keadaan ini, biarlah, karena mereka itu yang memiliki otoritas adalah di kementerian. Kita memandang saja bahwa untuk dalam hal ini, bagaimana dilakukan kepercayaan seorang menteri yang diberikan kepada rektor, dia tidak lagi melihat ke belakang, tetapi dia memposisikan bahwa sekarang ini hendaklah dia akan melakukan bahwa pemilihan ini akan berjalan secara demokrasi sesuai dengan harapan masyarakat Sulawesi Utara, harapan para dosen, harapan para mahasiswa, dan harapan para tenaga pendidik yang ada di Unsran. Kemudian Mener melihat kalau untuk 3 calon rektor ini Mener ada Dr. Dedi Tuuy, ada Prof. Grevo Gerung, ada Prof. Fabian Manopo. Dari 3 figur ini menurut Mener bagaimana mereka nanti akan memimpin Unsrat? Terlepas apa saja yang akan jadi ya Mener? Posisinya memang kita harus letakkan bahwa tanggal itu pada waktu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa Departemen Pendidikan adalah merupakan barometer. Dan di dalam pemilihan kan itu tidak perlu dipersoalkan karena mereka bertiga ini memenuhi syarat untuk menjadi calon rektor. Yang harapannya bahwa biarlah di dalam keadaan demokrasi di dalam satu pemilihan itu harus agak lain daripada keadaan yang ada di pemerintahan contohnya. Karena di sana adalah letak para intelektual, para ilmuwan. Kalau misalnya pada demokrasi misalnya kepemilihan-pemilihan lain kadang-kala akan menjadi suatu polarisasi, ada terjadi bahwa gap. Kalau di sana harus dibawa, harus sadar bahwa perguruan tinggi adalah pusat ilmu pengetahuan di mana pendidiknya para ilmuwan, para intelektual, para guru besar, sehingga harus melakukan kalau misalnya terpilih itu tidak perlu lagi ada konco-koncoan, ada harus pihak. Letakkan semua itu di sisi lain karena perguruan tinggi ataupun pendidikan itu mempunyai karakter sebagai teladan dan contoh model untuk perlakuan demokrasi yang ada di pemerintahan Republik Indonesia. Jadi terpilihnya satu orang siapa saja bisa. Tidak pernah untuk terjadi hal, tetapi kembalikan bahwa sesungguhnya rektor adalah milik semua orang, milik para dosen, milik para tenaga pendidik, milik masyarakat, dan milik mahasiswa. Kalau Mener melihat dari 3 calon ini Mener, peluang lebih berat kemana ini Mener? Yang bagi saya sebagai seorang dosen yang ingin secara objektif pemilihan, saya memandang dan hendaklah menjadi pikiran secara bersama. Berjalanlah sesuai dengan aturan di dalam pemilihan supaya tidak akan terjadi sistem konco-koncoan ataupun keberpihakan dari mana-mana. Dan itulah yang diharapkan di dalam perguruan tinggi sebagai barometer di dalam menentukan demokrasi itu. Nah, Mener dalam pemilihan rektor ini tentu saja Mener tidak bisa dipungkiri bahwa juga ada kepentingan misalkan dari pemerintah, misalkan seperti gubernur ataupun kepala daerah menginginkan orang-orangnya yang jadi. Menurut Mener bagaimana itu Mener? Sebenarnya tadi saya katakan, kalau semuanya yang di Unsrat sebagai ilmuwan, sebagai intelektual, memandang bahwa harus berlaku secara objektif, sesuai dengan hati nurani, itu tidak perlu untuk terpengaruh dengan hal itu.
pandanglah sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, pada jiwanya, yang memandang bahwa di sana adalah ilmuwan intelektual, kemudian memandang untuk supaya Unsrat lebih ke hari adalah lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi tidak perlu, kalau misalnya ada yang mempengaruhi itu biasa di dalam satu hal yang terjadi demokrasi. Tetapi yang menentukan adalah figur-figur yang untuk memilih ini. Harus menyadari bahwa ini adalah Departemen Pendidikan. Tentu tugas tantangan dari 3 calon rektor ke depan ini, menurut Mener apa-apa saja yang harus dibenahi ke depan lagi, Mener? Pertamanya mereka harus menjadikan Unsrat itu lebih baik dari sebelumnya. Kepemimpinan yang ada pada Ibu Rektor yang sekarang, jangan nantinya pada posisinya akan mau jadi lebih di bawah daripada itu. Setidaknya harus membawa Unsrat lebih maju, lebih hari lebih maju. Kalau Mener melihat kepemimpinan Prof. Ellen sendiri, Mener, selama 2 periode ini bagaimana, Mener? Yang buktinya kepada Ibu yang setelah 2 periode dapat diperpanjang lagi, dan kita tidak perlu untuk menilai beliau karena ada atasan yang untuk menilai beliau. Terus Mener, di Unsrat ini beberapa waktu lalu mencuat kasus seperti pungli masih terjadi, kemudian juga ada kasus oknum dosen cabul. Mener melihat bagaimana tantangan daripada 3 calon rektor ini untuk menangani hal-hal seperti itu, Mener? Pertamanya menyangkut pungli, saya juga pernah membuat satu statement bahwa kepada keadaan itu ya selaku berterima kasih lah, karena itu untuk supaya kita bisa berbenah diri, untuk lebih mengintrospeksi kenapa harus terjadi. Tidak perlu untuk saling menyalahkan, supaya juga kan tahu bahwa manajerial yang ada di universitas sesungguhnya memimpin itu harus menyelesaikan segala sesuatu secara tuntas, dalam pengertian adil, tidak ada pihak yang dirugikan di dalam satu kebersamaan, karena itu adalah pendidikan. Begitu juga kalau dengan masalah cabul yang berkembang. Saya juga ahli hukum pidana. Jadi itu harus dipisah. Cabul ini kan perlu pembuktian di dalam perkara pidana. Jadi jangan hanya dicerita kemudian orangnya dihukum. Harus juga laporkan. Kalaupun pihak yang merasakan itu kan harus laporkan kepada pihak yang berwajib supaya benar telah terjadi cabul. Tetapi kalau ada disiarkan begitu akan berakhir kepada fitnah. Oleh karena itu di dalam satu kepemimpinan saya memandang memang ada satu hal yang perlu pengkajian. Kalau terjadi kasus begini jangan hanya diselesaikan lewat mulut ke mulut. Bikin tim supaya selesai, publikasikan bahwa ini selesai dan dipisahkan. Kalau dalam kualifikasi pidana umum, ya ke polisi. Belum ada bukti, ada orang yang sudah mau dihukum. Nah ini harapan-harapan ini yang menjadi harapan kami, bahwa di dalam suatu departemen pendidikan juga semuanya kan harus tuntas, jangan dibiarkan mengambang, dan juga proporsional, bahwa kalau masuk ranah mana dipisah dan dipilah mana tindakannya di dalam penyelesaian. Nah diharapkan kepada rektor yang akan jadi, masing-masing kan punya job nantinya berikan tanggung jawab itu supaya ini barang akan selesai dengan tuntas, supaya semua masyarakat, apalagi tadi ditanya kepada saya, bergulir karena itu belum tuntas. Oleh karena itu semuanya harus dituntaskan. Nah, terus benar lalu Prof. Ellen ini terkait pungli, sebelumnya juga Prof. Ellen sudah membuat surat penegasan begitu yang disebar ke fakultas-fakultas bahwa jangan ada lagi pungli. Tapi kan Unsrat ini besar kan, benar? Belum tentu Prof. Ellen sendiri bisa mengawasi seluruh fakultas yang ada. Ya. Ada oknum-oknum dosen misalkan. Nah, bagaimana ke depan terkait itu, benar? Dari 3 calon ini. Jangan hanya seperti ada yang sampaikan ke Tribun bahwa jangan hanya cuma surat penegasan ini semacam di atas kertas, tapi tidak ada realisasi di lapangan. Nah, itu bagaimana nanti, benar? Nah, kita kira kalau di dalam pola kebersamaan semuanya itu mencintai pendidikan itu,
dan saling terbuka, tidak terjadi gap antara pimpinan bawahan, kemudian saling mengingatkan pada kesejahteraannya semua memenuhi syarat, dan pada nurani luhur berdasarkan ketuhanan dipelihara, itu agak sulit untuk terjadi hal-hal itu. Nah itu kan berbarengan bahwa ada satu aturan, juga ada satu tata kepatuhan yang tergantung kepada pribadi-pribadi tertentu. Apakah mendengar aturan atau suka melanggar aturan. Nah justru kalau aturan administrasi, selesaikan secara administrasi. Itulah tadi saya katakan bahwa setiap apa yang terjadi, buat sampai tuntas supaya tidak ada simpanan masalah. Jadi ini juga ya, Prof. Ellen ini perpanjang, tentu harus menuntaskan juga hal seperti itu ya benar. Kalau saya melihat bahwa, dan saya juga berharap bahwa Ibu Ellen harus menyelesaikan tugas yang utama ini. Pemilihan. Tidak perlu melihat 1 tahun. Karena dengan penghargaan perpanjangan ini, saya memandang kalau Ibu Ellen menyelesaikan sekitar 3 bulan, itu bahasanya dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Berbanggalah. Dan akan meninggalkan satu kesan bahwa telah terpilih sebagaimana amanat peraturan menteri itu. Dan kemudian akan jadi satu nilai tambah, akan dikenang bahwa telah mencipta satu pimpinan yang entahlah nantinya jadi bagaimana. Tetapi di dalam waktu yang sangat singkat, sesuai dengan pentahapan, kemudian menyelesaikan itu sangat terpuji. Nah, terus benar melihat Unsrat ke depan bagaimana benar dari segi pembangunan sendiri? Ada contohnya ini benar, ada bangunan rumah sakit fakultas kedokteran Unsrat yang belum jadi, bahkan di sebelum Prof. Ellen sendiri itu sudah direncanakan benar. Kalau itu kita tidak bisa komentari terlalu banyak, karena itu kan pertamanya ada tupoksinya yang untuk menyelesaikan. Karena itu hal-hal yang bersentuhan dengan itu bagi seorang dosen cuma ingin memandang bahwa semuanya harus ya ke arah yang lebih baik. Tentu pembangunannya mesti ikut aturan ya benar. Iya. Karena kalau bicara tentang bangunan itu kan soal penganggaran segalanya, Pak. Bagi saya itu kalau untuk masuk jauh ke situ itu bukan ranahnya saya lah. Ini kembali ke terkait pemilihan 3 calon rektor. Tentu senat-senat yang memilih ini kan benar rawan juga money politik, terus rawan juga titipan-titipan pesanan-pesanan. Bagaimana benar menilai terkait ini? Bagi saya kan, saya juga kan sebagai juga sebelumnya adalah seorang praktisi di bidang hukum. Ya kalau terhadap itu ya dikatakanlah bahwa memilih sesuai dengan nurani, apalagi seorang pendidik yang bisa menakar, bisa membaca, bisa menganalisa, ataupun bisa menerjemahkan karakter masing-masing siapa yang akan menjadi pemimpin. Dan tidak perlu untuk misalnya ada masuk campur, karena kewibawaan seorang guru besar atau seorang dosen lah itu jangan ditentukan karena orang lain, karena apa yang kita lakukan ini adalah teladan, karena kita kan mengajar mahasiswa. Nah justru karena itu selalu saya katakan bahwa pendidikan itu kan perguruan tinggi, departemen pendidikan itu contoh model, teladan bagi semua. Kalau misalnya di sana untuk tidak memberikan contoh model, betapalah ini Republik Indonesia. Jadi role model untuk Role model, menciptakan karena membentuk juga orang-orang sebagai sumber daya manusia. Nah, Menir, kalau melihat Unsrat selama ini bagaimana, Menir? Soalnya paling sering di Unsrat ini adalah kasus paling laporan pungli. Menurut Menir bagaimana? Nah, yang justru karena itu yang saya katakan bahwa kepada sesuatu laporan itu hendaklah ditelusuri, dimaksimalkan untuk bisa diselesaikan. Penyelesaiannya ini kan tidak sulit sesungguhnya kalau ada tim yang bijaksana mau melakukan itu.
Kan ini kan tertuju kepada pemberi pungli dan penerima pungli, akhirnya kan merusak semua universitas. Nah kalau itu misalnya diselesaikan, tidak hanya diomong-omong, kita rasa selesai dan kemudian dipublikasi, diumumkan bahwa ternyata begini. Jadi harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dalam pengertian tidak dalam bentuk orang satu komentar, yang satu komentar, tetapi buat berita acara penyelesaiannya, karena juga pegawai negeri sipil kan ada aturannya tentang hal-hal terjadi pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat. Apa kalau misalkan benar didapati ada oknum dosen seperti itu bisa diberhentikan atau bagaimana sanksinya? Nah proses kan di dalam lembaga pendidikan itu kan tidak kepada semuanya orang akan dihukum. Kan letaknya pendidikan, tujuan penghukuman, tujuan untuk negara menghukum kan untuk bukan membalas, tetapi kan punya tujuan yang murni. Apalagi kalau bicara tentang restoratif justice itu kan membalikan kepada keadaan semula supaya tidak terjadi gap. Nah kalau misalnya saling mengampuni saling untuk itu, kenapa harus untuk dihukum? Itu kan penyelesaian. Ya justru karena itu kepada pimpinan-pimpinan itu, ya bentuk tim untuk penyelesaian itu sampai tuntas supaya tidak terjadi utang kasus dari periode ke periode, akhirnya lebih hari lebih busuk kan, tambah dulu satu ganti rektor satu kemudian jadi 3 terusnya tidak pernah baik, itu penyakit kan. Jadi apa yang harus dilanjutkan lagi oleh 3 calon ini terkait kepemimpinan Prof. Ellen ke depan ya, selain yang tadi? Pertamanya kan bisa melihat, karena mereka juga kan berada di kampus Unsrat. Apa-apa yang menjadi untuk dulu, seperti saya katakan, barang durung selesai ini, mereka juga selesaikan kan bisa. Kan sementara bergulir itu persoalan itu karena belum selesai. Kemudian memang harus ada satu kemurnian hati. Yang justru kan kalau jadi pimpinan itu adalah milik semua. Milik dosen, milik tenaga pendidik, milik mahasiswa. Nah justru itu kita selalu mengatakan bahwa pendidikan itu role model yang harus berbeda dengan tempat lain. Karena di sana, ya itulah, karena pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti. Bukan hanya dari pikiran juga, tapi moral juga. Moral, iya, perbuatan, tutur kata, semua. Oke. Kalau Mener melihat untuk Unsrat, kualitas Unsrat sekarang dibanding universitas lain bagaimana, Mener? Yang pasti dong, kalau saya di Unsrat harus puji dong tuh Unsrat. Masa tak mau puji orang lain? Tapi Mener, bagaimana penilaiannya Mener sekarang ini? Begini Mener, dulu orang-orang dari luar ini seperti saya Mener ya, dari Sulawesi Tengah misalkan, pergi ke Unsrat, kuliah di Unsrat. Tetapi sekarang Mener, begitu juga yang dari Makassar Mener ke Unsrat. Tapi sekarang malah yang dari Manado ke Unhas, gimana itu Mener? Itu masalah pilihan. Pilihan ya Mener. Apa tidak ada terjadi bukan penurunan kualitas sih, tapi universitas lain sudah lebih baik dari Unsrat, tidak seperti itu? Nah dong, karena saya juga dosen. Gitu. Takaran ukurannya tentang ilmu yang kita berikan kita tahu pasti. Masa kita tidak tahu tentang ilmu yang kita miliki kan? Kalau Mener sendiri, apa ada saran-saran kepada senat-senat yang akan memilih 3 calon rektor ini? Pertamanya yang saya sangat berharap, yang moga-moga Ibu Rektor juga mendengar bahwa ini untuk kebaikan juga Ibu Rektor, bahwa secepatnya kalau perlu jangan 1 tahun lah, harus ada pejabat definitif. Ya. Apa tadi dikatakan tadi itu? Pesan untuk para senat yang akan memilih sendiri. Ya, itulah, kembali ke nurani dan kemudian lihat di mana berpijak, di Departemen Pendidikan, bukan di daerah politik.
begitu benar. Tapi kan suksesi juga terkait dengan politik juga benar. Ya, Terkait juga iya dengan politik di dalam hal untuk mau pemilihan, caranya pemilihan. Tetapi kalau terjadi pengkhianatan terhadap suatu kejujuran itu di dalam bentuk yang non-non itu, nah itu adalah pengkhianatan demokrasi, apalagi terjadi di Departemen Pendidikan. Dan kalau boleh itu dijauhkan. begitu benar. Terus benar kalau melihat Prof Ellen sendiri jika sukses melaksanakan pemilihan ini, bagaimana dengan Prof Ellen sendiri benar setelah ini? Pertamanya akan terjadi nilai tambah besar. Karena bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Keduanya kan bahwa dikatakan bahwa kan di sini juga aturan mengatakan harus boleh ada pelaksana tugas. Tetapi menteri kan memilih tentang perpanjangan. Kenapa diperpanjang? Berarti ada penghargaan. Nah, menurut kita, Ibu Rektor sangat tahu hal itu. Dan pasti akan menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan itu harapannya bahwa kemudian ya tidak usah terpengaruh dengan apa-apa. Coba tunjukkan secara objektif dari semua para senat. Supaya murni. Bagaimana lagi kalau misalnya dipersoalkan tadi tentang pungli, cabul, kok kemudian di senat terjadi begituan, betapa akan lebih menghancurkan nama baik perguruan tinggi. Dan itu bagi saya jangan terjadi lah. Oke benar, berarti benar di kalau benar sendiri netral terhadap 3 calon ini. Kau secara pribadi. Bagi saya yang penting mereka seperti saya katakan tadi. Seorang pimpinan yang akan jadi harus melindungi secara semuanya yang ada di akademik. Tidak ada untuk milih-milih orang, ini orangnya saya, ini orangnya itu. Itu yang diharapkan. Supaya semua nyaman bekerja. Jadi siapapun yang jadi Iya, itu enggak demi memenuhi syarat soal. Nah, terkadang benar biasa yang jadi pun benar apa pesan benar yang jadi, karena biasa begini benar, yang jadi nanti dia akan memilih orang-orangnya, yang bukan orang-orang tersingkir, tidak dapat jabatan, tentu kan tidak diharapkan seperti itu. Iya, belajarlah tadi yang saya katakan tadi, bahwa kalau setelah terpilih lupakan semua. Soal rasa misalnya milih itu ya udah dibesar-besarkan. Karena punya otoritas jangan sampai untuk menyolok lagi jadi satu kecemburuan. Jadi ini namanya pimpinan perguruan tinggi. Di sana para ilmuwan, nah ini pimpinan para ilmuwan. Bagaimana harus berpikir yang tidak masuk akal. Tentu filosofi Sito Tumoto juga harus terus. Itulah kan gambaran yang tentang Pancasila juga itu. Bahwa pemaknaan itu tentang pendidikan nasional. Nasional di dalam pengertian apa? Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi jangan, maksudnya kepentingan umum di dalam lingkup besar itu kepentingan orang-orang yang ada di dalam sebagai akademik. Oke, benar. Tentu diharapkan yang siapapun yang jadi ya harus mengayomi semua. Mengayomi semua, tidak perlu ada konco-koncoan, ada grup-grup ini. Sebab itu kan lebih jauh dari tujuan pendidikan. Itulah yang saya katakan itu adalah contoh model. Terus di tempat lain bisa, di sini harus lain, harus menunjukkan tentang intelektual, dan itu tuh kerjasama, solidaritas, semua ada di sana pabriknya, bukan di mana-mana. Perguruan tinggi pencetaknya semua. Oke benar, mungkin ini ada yang mungkin benar ingin sampaikan terhadap harapan sukses ini agar berjalan dengan lancar, baik, dan tak ada mungkin desas-desus lagi, ada kasus-kasus money politik, akhirnya nanti ditunda lagi, diperpanjang lagi. Mungkin bisa benar sampaikan kepada Tribuners. Tribuners yang kami hormati, bahwa di dalam rangkaian suksesi pemilihan rektor ini, bagi saya hanya menyampaikan bahwa janganlah terpengaruh dengan khususnya kepada para senat dengan segala hal di luar aturan itu, karena itu mencoreng nama baik Unsrat. Apalagi sebelumnya telah keluar
satu berita yang sangat mengejutkan tentang pungli. Bagaimana pungli yang terjadi ke mahasiswa, kemudian kita yang ada di Senat melakukan pungli, berarti kan menghancurkan perguruan tinggi kita sendiri. Dan keduanya bahwa kepada juga Ibu Rektor bermohon supaya secepatnya dilakukan, dan itu juga atas satu penghargaan yang besar kepada Ibu Ellen karena ya beliau telah melakukan menyelesaikan segala pertandingan dengan baik. Oke, benar. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kali ini dengan dosen senior ahli pidana Unsrat. Mungkin benar berikut bisa topik lain ya benar, misal tentang kasus-kasus yang lagi heboh di Manado, di Sulawesi Utara. Kebetulan benar ini juga ahli pidana di Unsrat ya benar. Ya kebetulan banyak dimintakan untuk jadi ahli di pengadilan, di kepolisian kan. Ya. Tentu juga dari wartawan juga sering minta komentar pendapat. Banyak kali. Oke, Tribuners, demikian bincang-bincang kali ini dengan Dr. Michael Barama, sarjana hukum, master hukum, dosen senior ahli pidana di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Berikut kita akan ketemu lagi dengan Mener mungkin dalam topik yang lain, dalam pembahasan yang lain. Sampai jumpa, selamat sore. Selamat sore.